Terus saya ngomong, ini harus diginiin dulu nih ngobrol sama Albaina. Sebelum Kaila tampil di depan, jangan sampai Anda di suasana sejuk, jangan sampai banyak yang mengheningkan cipta dan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini alhamdulillah nih udah mulai ceria. Tidak mungkin saya masuk Indomaret pakai suara Mahabharata kan? Terus saya ngomong ke kasirnya, aku ingin beli odol. Tolong cepat kembaliannya. Nanti takut semua bisa hancur pula itu Indomaret ya. Oke, itu namanya adalah voice over dubber. Maka bismillah hari ini dalam segmen generasi Albainah di usia 10 tahun. Ada satu kalimat yang harus di-keep sebelum ayah bunda keluar dari rahimnya Albainah. Apa itu? Mendidik itu penting, jangan yang penting mendidik. Kenapa Albainah terlahir sampai 10 tahun lamanya? Saya yakin salah satunya frame ini di benak seluruh generasi Albainah. Mendidik itu penting, jangan yang penting mendidik. Wahai santri-santri Albainah, belajar itu penting, jangan yang penting belajar. Wahai para guru-guru Albainah, mengajar itu penting, jangan yang penting mengajar. Maka saya hari ini pun sama, bicara itu penting, jangan yang penting bicara. Kalau saya asal bicara, maka semuanya pasti akan asal dengar. Maka semua yang hari ini hadir teman-teman, jika kita ingin menuangkan air ke gelas orang lain, pastikan gelas kita ini tidak kosong. Kalau kita ingin anak-anak kita soleh dan solihah, maka pasti orang tuanya pun akan mendapatkan feel soleh dan solihah. Banyak orang yang mengatakan, Pak Happy anak pengen banget untuk mendapatkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Maka salah satu kuncinya adalah raihlah kebahagiaan itu. Karena setiap karakter generasi, semua dimanapun itu pasti unik dan tidak mungkin sama. Saya dari tahun ke tahun datang ke Albainah, kecuali saat pandemi kemarin. Masya Allah, saya melihat generasi Albainah tidak mungkin sama. Karena apa? Coba buktikan. Kalau Anda bisa melihat jelas tulisan ini, Kaila ini tajam pada bidangnya. Tahfidul Quran, memorizing, itu sangat kuat. Titipan dari Allah Azza wa Jalla untuk bersamudra dalam Al-Quran. Kita generasi Albainah ada karakternya yang seperti gambar ini. Dia gambar apa? Bisa melihat gambarnya? Gambar apakah? Ini silet, dia punya kelebihan dan punya kekurangan. Apa kelebihan silet? Kelebihan silet apa bunda? Tajam dia kawan. Tapi dia punya kekurangan. Apa kekurangan silet? Dia tidak bisa digunakan untuk menebang pohon. Apa pernah bapak melihat di Cisoka orang yang lagi nongkrong depan pohon, kau tanya bang itu bang ngapain? Aku lagi menebang pohon dengan silet. Sampai lebaran tahun depan pun gak selesai itu urusan. Itu silet. Ada benda yang kedua. Ini adalah kapak. Kapak ini punya kelebihan dan punya kekurangan. Apa kelebihan kapak? Kapak itu kelebihannya adalah satu kali hempasan tumbang itu pohon teman-teman. Tapi dia punya kekurangan. Kekurangannya, ana belum pernah dengar ada santri putra melanggar dan dibotak pakai kapak. Setiap kita Albainah laha mazaya wa nukson. Dia punya kelebihan dan punya kekurangan. Dengan kelebihan Albainah, dengan the power of Albainah di usia 10 tahun, dia move terus ke depan. Pak Kiai, andaikan hari ini Albainah ini speednya 20 km per jam, maka minggu depan harus 60 km per jam. Di usia 20 tahun Albainah nanti 10 tahun yang akan datang, maka Albainah speednya better than before, ahsanu min qabl, lebih baik daripada sebelumnya. Karena bismillah, buktikan hari ini ayah bunda yang kami hormati. Ketika anak-anak UI saat itu hadir, mereka mengatakan, Pak Happy, saya ingin tahu karakter saya kira-kira di mana Pak Chandra. Anak-anak UI harus berbayar 750.000 per 15 menit hanya untuk mencari karakter itu. Ngantri pula, mahal pula. Anda, santri-santriku yang di belakang, cukup Anda lakukan di sini, tapi fokus, diiringi ayah bunda wali santrinya. Termasuk yang fokus apa tidak fokus di generasi Albainah di usia ke-10 tahun. Dengan cara apa? Ya ikutan, Kaila ikutan loh Kaila, harus ikutan apa happy ya. Semuanya, posisikan tangannya mau tepuk tangan. Latih otak kanan dan latih otak kirinya dan Anda fokus. Siap ya Kak ya? Santri-santri di belakang siap. Ketika saya mengatakan selamat pagi, tepuk tangan Albainah 1 kali. Selamat pagi. Anda masih ragu-ragu. Selamat pagi. Yang tepuk tangannya pelan-pelan, suksesnya pelan-pelan. Selamat pagi. Masya Allah. Anda pasti fokus karena takut salah betul. Karena Anda mengatakan jangan sampai gua salah hari ini.
Jangan sampai yang lain diam, Anda tepuk tangan sendiri. Itu kiamat kubra bagi dia. Ketika saya mengatakan selamat siang, tepuk tangannya 2 kali. Selamat siang. Serasa guru TK saya hari ini ya. Selamat pagi. Bunda Kaila, kalau Bunda lihat dari depan, ibu-ibu semua mau melototin saya hari ini. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat siang. Selamat pagi. Yang matanya antara hidup dan mati langsung bangun. Allahu Akbar. Ada apa ini gitu ya. Terakhir ini dia. Siap ya. Ketika saya mengatakan selamat malam, tidak ada tepuk tangan sama sekali. Di sini sering terjadi musibah besar. Jangan sampai yang lain diam, dia tepuk tangan sendiri. Siap ya. Kaila ikutan loh Kaila. Selamat pagi. Mulai fokus Anda. Sampai belakang ada yang sampai berdoa. Allah Akbar ya Allah ya Rabbi Karim. Ayah bunda yang salah, maju ke depan. Ada lebih parah lagi. Wah, jangan sampai salah. Selamat pagi. Selamat siang. Alan Barbara, pakar bahasa tubuh dari California mengatakan, orang yang tepuk tangannya di bawah berarti percaya diri dia di bawah 30%. Aduh resep. Gini nih, kalau ketemu orang tua Albayina, wali bunda Albayina kayak gini, kompak banget. Selamat pagi. Ayah bunda, urusan kita belum selesai. Selamat siang. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Pasti ada lagi menunggu malamnya, betul? Anda bagus banget. Ini mana malamnya, mana malamnya. Selamat pagi. Selamat malam. Wah. Hei kau santriku, udah kau botak, kau salah pula. Dia paling belakang, paling kenceng pula. Selamat malam. Dia langsung istighfar. Astagfirullahaladzim. Aduh, Masya Allah, tabarakallah, senang saya hari ini ya. Oke, masih ada waktu. MC, masih semangat? Teruskan? Sebentar Kaila. Belum Kaila yang tampil, lebih dahsyat lagi nanti hari ini ya. Oke, maka teman-teman, bismillah. Sebelum Adinda Kaila ini hadir, menuju ke panggung ini, ada tulisan menarik yang sudah di-highlight oleh puluhan ribu orang dari Sabang sampai Merauke, termasuk di Malaysia di kampus IAU hari itu. Apa kalimatnya? Tolong dengarkan dan simak baik-baik. Banyak orang mengatakan kepintaran akan menjadi ilmuwan besar. Mereka keliru. Kepintaran adalah karena faktor karakter. Kaila hadir di sini adalah untuk menunjukkan salah satunya karakter. Al-Huffaz, Al-Muta'ahilun, kathir fi hadal alam. Penghafal-penghafal yang profesional banyak banget Bapak di negeri ini. Tapi Kaila salah satunya adalah dia menjadi al-huffaz al-muta'addibun. Dia penghafal Al-Quran yang berkarakter. Guru yang profesional udah banyak di negeri ini. Tapi guru yang berkarakter itu yang dirindukan. Kalau Anda bertanya, Pak Happy, apa buktinya tentang karakter itu? Ketika di acara G20, kami mohon izin kepada Sekretariat Negara untuk mengcapture satu gambar di acara simposium bersama Bapak Wakil Presiden. Ternyata terbukti hari itu. Presentase insan berkarakter dalam hal apapun, pengusaha, lembaga, profesi apapun. Presentase insan berkarakter di beberapa negara. Kita lihat teman-teman, Albayina saatnya Anda melihat Amerika Serikat, orang-orang berkarakternya 11,5%. Lembaga berkarakternya 11,5%. Kita lihat lagi Jepang 10%. Hampir di bawah Amerika. Kita lihat lagi ke negara lain, Korea Selatan hampir sama dengan Amerika 11,5%. Dan menuju ke Malaysia, tetangga kita 2,1%. Singapura dia adalah 7,2%. Pasti semua lagi nunggu Indonesia seberapa persen. Yang mengatakan, tapi saya yakin Indonesia lebih tinggi karakternya daripada negara lain, angkat tangan. Ini nggak ada yang optimis nih. Yang mengatakan, kayaknya gak enak banget di ujungnya. Ada yang mengatakan kayaknya lebih rendah deh. Saat itu semua menunggu, para menteri menunggu. Ketika diklikkan di giant screen hari itu saya masih ingat. Di Ubud Bali, Indonesia adalah 1,55%. Berarti kesimpulannya, pesantren di Indonesia udah banyak banget melahirkan anak pintar. Tapi yang melahirkan anak soleh, itu yang dirindukan di Albayina. 10 tahun Albayina saatnya bukan hanya melahirkan al-ajyal, al-alimun,
Generasi yang tak cukup pintar, tapi generasi yang berkarakter dan soleh. Anda bertanya, mana buktinya Pak Happy? Nih anak-anak ini. Beberapa tahun lalu kami hadir di Loknga Aceh sana. Ustadz seumur-umur Pak Kiai, Ana hadir bersama 10 tim untuk memotivasi korban tsunami Aceh. Saat landing di Bandara Bulan Bintang hari itu, kami menunggu orang yang menjemput panitianya. Tapi tak ada orang yang menjemput. Tiba-tiba ada panitia datang, dia menggunakan kostum. Kostumnya adalah kostum pakai jaket motor itu. Dia mengatakan, selamat datang di ranah Serambi Makkah Pak Happy Chandra dan tim. Kami siap mengantarkan Anda. Kalau dia pakai helm, berarti transportasinya apa? Anda pasti menebak, pasti Pak Happy diantarin pakai motor ke lokasi. Motor masih enak, itu bukan motor, tapi bentor, becak motor. Seumur-umur saya pakai becak motor. Drivernya di samping, kita di sampingnya. Jadi kalau ada angin yang gelebuk itu kerasa banget. Perjalanan 2 jam Bunda Kaila, Ayah Kaila 2 jam. Saat 2 jam udah jalan, udah hujan pula, anak peluk itu laptop bersama tim konvoy 10 bentor. Saat 2 jam anak colek itu drivernya, bang, kok gak nyampe-nyampe bang? Apa abang itu bilang, Pak Chandra, kita akan nyampe di pesantren, insya Allah 3 jam lagi. Mohonlah kau sabar. Iya sabar, kau biasa, kita yang gak biasa kayak gini kan. 3 jam, nyampe lah 5 jam. Di mana lokasinya? Di sini teman-teman. Di Loknga. Ini Loknga. Ada tulisan Ustaz. Welcome to El Aitam Islamic Boarding School. Nama El Aitam itu elegan banget. Ketika nyampe di gerbangnya, Masya Allah. Kami bersama 10 tim menunggu Pak Kiai datang. Karena tak ada orang yang tahu di sana. Tiba-tiba keluarlah Pak Kiai dari sebuah rumah kecil. Sambil mengatakan, ahlan wasalan Pak Happy Chandra, selamat datang di pondok kami. Taib, ahlan bikum ya Ustadzna. Mana santri-santri itu? Sebentar Pak Happy Chandra. Santri-santri kami pasti akan senang kau datang ke tempat kami. Saat kemarin kau memotivasi 1.500 korban tsunami Aceh di Masjid Baitur Rahman. Santri-santri kami ini hanya pengen berfoto sebentar. Kok susah sekali Pak Chandra. Kau selalu dibawa sama protokol gubernur menuju ke bandara. Pasti santri kami akan senang Pak Chandra. Anak tanya lagi, Pak Kiai, mana santri-santrinya? Sebentar Pak Chandra, mereka lagi sholat duha. Keluarlah santri-santrinya dari sebuah gubuk kecil yang tak enak dipandang mata. Keluarlah dengan jumlah berapa santri? 5 santri. 5 santri Ustaz. Antum mengatakan Pak Happy, santri kami awalnya 2, setelah itu 8. Betul gak Ustaz? Waktu itu santri 5 orang. Tim kami berapa orang? 10 orang. Kami akan motivasinya lebih banyak daripada pesertanya. Kami ke sana, apa yang terjadi? Apakah terus berjalan itu acara? Nah, acara terus berjalan. Tidak ada layar infokus, tidak ada gedung, hanya sebuah gubuk kecil. Di situ kami mulai motivasi. Anak-anak itu mengatakan, welcome to our school Pak Happy Chandra. Silakan masuk ke aula. Bukan aula itu, gubuk. Mereka dengan pede mengatakan aula. Oh, tapi kami senang. Masya Allah. Di mana tempatnya? Ini tempatnya. Anda tahu apa yang terjadi? Anak duduk lesehan dengan 5 anak itu. Saat itu anak katakan kepada 5 anak itu, nah, aku bangga ketemu kau hari ini. Suatu saat kau pasti akan dibanggakan oleh orang tuamu. Ibumu pasti akan memelukmu sambil mengatakan aku bangga denganmu anakku. Gara-gara anak ngomong tentang ibu depan 5 anak itu, Anda tahu apa yang terjadi? Tiba-tiba ini 2 anak. Dia nggak mau tengok kita. Dia tunjuk-tunjuk anak sambil mengatakan Pak Chandra jahat. Bapak jauh-jauh dari Jakarta datang ke tempat kami hanya untuk bicara tentang ibu. Tak ada orang yang berani bicara tentang ibu depan kami Pak Chandra. Pak Chandra tahu? Saat gelombang tsunami Aceh hari itu Pak Chandra. Kami masih kecil Pak Happy. Saat itu gelombang tsunami menerpa kami. Ibuku terbawa arus ombak Pak Happy. Aku tarik tangannya tak bisa Pak Chandra. Aku mengatakan bunda janganlah kau terbawa arus ombak. Ibu itu dia berteriak di atas gelombang ombak sambil mengatakan, nak, jika ibumu mati hari ini nak. Jika ibumu mati hari ini kau nanti harus bisa ngaji anak ya. Kau harus bisa bersahabat dengan Al-Quran ya nak ya. Kau harus datang ke batu nisanku dan kau berdoa. Aku masih ingat itu Pak Chandra. Makanya aku masuk pesantren. Sudah 5 tahun aku di sini Pak Chandra. Paling tidak
Aku akan memberikan mahkota untuk ibuku nanti di surga. Ibuku bukan penghafal Al-Quran, Pak Chandra. Ayahku juga sama, belum pernah dia menyapa Baitullah, Pak Happy. Tapi paling tidak aku bisa hafal baik-baik Quran. Kami tidak boleh pulang hari itu. Dibawalah kami ke makam mereka. Makam ibu dan ayah mereka di kuburan massal hari itu. Yang satu lubang jenazahnya itu 250 mayat. Itu adalah orang tua mereka. Di sini tempatnya my people. Ada satu anak yang dia baru hafal surat Al-Ikhlas aja dia bangga banget. Dia mengatakan, Pak Chandra, boleh gak aku kadokan ini hadiah Al-Ikhlas ini buat bundaku yang ada di alam surga sana. Andaikan Al-Bayyinah mengatakan, Pak Epi, saya tidak betah di pondok ini. Pak Epi, saya itu di sini kada wa kada wa kada. Lihat mereka, teman-teman. Antum lihat Al-Bayyinah, wahai generasi Al-Bayyinah 10 tahun. Lihat kelasnya El-Aitam School di zona Aceh. Ana baru belajar 5 menit. Ayah Kaila, Ana mengajarkan mereka mahfuzat manjada wajada. Ayo nak, manjada wajada. Mereka teriak, manjada wajada. Kita kena air hujan, Ustaz. Hujan deras banget dan kita kehujanan. Anda lihat tempatnya, kehujanan di situ. Anak tutup itu laptop, anak tutup lagi buku. Saat itu anak suruh asisten untuk ngambil jas hujan di bentor. Anak pakai jas hujan di pesantren itu. Saat anak pakai jas hujan, ini anak yang makan lollipop. Dia mengatakan, Pak Chandra ini manja kali kau ini. Bapak ini baru 5 menit kena air hujan, Bapak pakai jas hujan. Kami Pak Chandra 5 tahun di pesantren ini. Kami kehujanan dan kering lagi di tempat ini. Ini ujian dari Allah. Liyabluwani a'ashkur am akfur. 10 tahun Al-Bayyinah adalah ujian dari Allah. A'ashkur am akfur. Kita termasuk Al-Bayyinah yang syakura atau sebaliknya kafur. Tapi kami yakin generasi syakura sudah mulai bermunculan menghiasi alam Al-Bayyinah ini. Apalagi hari ini hadir putri kita tercinta. Jadikan Al-Bayyinah adalah keluarga Anda, Kaila ya. Nanti kapan-kapan Kaila bisa main ke sini lagi. Karena bagaimanapun hadza min fadlil bil arsyil alim. Bersyukurlah Anda punya pesantren yang luar biasa, Al-Bayyinah Islamic Boarding School di 10 tahun usianya. Maka yuk sama-sama mari kita invite ke depan. Kita undang ukhtuna al-a'izzah. Inilah ukhtuna Ananda Kaila. Silakan merapat ke depan. Sebuah kesyukuran bahwa hari ini didampingi ayah bundanya. Baik. Alhamdulillah, tabarakallah. Hati-hati.